Baik, langsung saja. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri atas nama Nur Intan sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Pemateri kedua atas nama Hasmita. Pemateri ketiga atas nama Muhammad Aswad. Pemateri keempat atas nama Herlina. Dan pemateri kelima atas nama Karisma Kaming. Adapun judul materi kita pada hari ini yaitu konsep dasar perancang desain grafis. Tabe, coba di anunya dulu slide-nya. Menurut Slamet Trianto, desain grafis adalah salah satu bentuk seni lukis atau gambar terapan yang memberikan kebebasan kepada sang desainer atau perancang untuk memilih, menciptakan atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi foto, tulisan, dan garis di atas suatu permukaan dengan tujuan untuk diproduksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah pesan. Adapun perancang grafis atau pengertian dari perancang grafis sebenarnya atau sering disebut sebagai desainer grafis yang dalam bahasa Inggris yaitu graphic designer adalah profesi yang menciptakan ilustrasi, tipografi, fotografi atau grafis motion. Seorang desainer grafis menciptakan karya untuk penerbitan media cetak dan elektronik seperti browser dan mengiklankan produk. Mereka bertanggung jawab untuk sebuah tampilan agar tampak menarik yang bisa diaplikasikan dalam berbagai bentuk materi promosi yang berkaitan dengan produk dan publik. Adapun tugas dari perancang desain grafis sebenarnya itu adalah untuk menyampaikan sebuah informasi yang diinginkan oleh produk atau klien dalam bentuk desain yang menarik. Selanjutnya, konsep perancang desain grafis itu ada beberapa, yaitu ada konsep, media, ide atau gagasan, data, visualisasi, dan produksi. Baik, yang lebih jelasnya mengenai konsep perancang desain grafis, saya serahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Pemateri kedua itu Hasmita. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Yang pertama itu konsep. Konsep adalah hasil karya berupa pemikiran yang menentukan tujuan-tujuan, kelayakan segmen atau audiens yang dituju. Konsep bisa didapatkan dari pihak non-grafis, antara lain ekonomi, politik, hukum, budaya, dan lain-lain, yang bisa menerjemahkan ke dalam bentuk budaya visual. Secara umum, konsep adalah suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri umum sekelompok objek, peristiwa, dan fenomena lain. Woodford dalam Amin tahun 1987 mendefinisikan konsep sebagai berikut. Yang pertama itu suatu gagasan ide yang relatif sempurna dan bermakna. Yang kedua itu suatu pengertian tentang suatu objek. Kemudian yang ketiga itu produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya, seperti melakukan persepsi terhadap objek atau benda. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah penjelasan dari pemateri kedua atas nama Hasmita. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri ketiga atas nama Muhammad Aswad. Kepadanya saya silahkan. Terima kasih kepada moderator. Setiap kami terima kasih. Baik, saya akan membacakan materi tentang
Media. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa, sehingga proses belajarnya terjadi. Media sangatlah penting digunakan dalam belajar mengajar, karena dengan menggunakan media diharapkan bisa membantu para tenaga pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran. Dosen harus bisa lebih bijak dan tepat dalam memilih media yang digunakan. Salah satu media yang sangat efektif digunakan adalah media elektronik, seperti komputer, radio, LCD, dan lain-lain. Media ini juga bisa digunakan pada tempat tertentu saja, seperti di daerah yang sudah ada aliran listrik. Untuk mencapai sasaran atau segmen yang dituju, diperlukan studi kelayakan media yang cocok dan efektif untuk mencapai tujuannya. Media bisa berupa cetak, elektronik, luar ruang, dan lain-lain. Perancangan media adalah proses penyusunan rencana penjadwalan yang menunjukkan bagaimana waktu dan ruang periklanan akan mencapai tujuan pemasaran. Setelah memiliki konsep, maka langkah selanjutnya yaitu dengan menentukan media-media yang akan digunakan. Kemudian dipersiapkan media yang digunakan. Pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, laptop, kemudian handphone, printer, referensi berupa gambar, dan alat tulis kantor, dan sebagainya. Demikianlah materi yang sempat saya bacakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Itulah pemaparan dari pemateri ketiga. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri keempat atas nama Herlina untuk memaparkan materinya. Kepada saudari saya silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja selanjutnya yaitu ide atau gagasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBIBI ialah ide adalah rancangan yang tersusun di dalam pikiran. Setelah mempersiapkan media yang diperlukan dalam perancangan desain grafis, maka selanjutnya perlu menyiapkan ide. Untuk mencari ide yang kreatif diperlukan studi banding, wawasan yang luas, diskusi, wawancara. Kadang untuk mendapatkan ide diperlukan suatu kegilaan, membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di dalam proses untuk mencari ide atau gagasan, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menarik perhatian melalui penggunaan ilustrasi, gambar, atau foto. Yang kedua, menimbulkan minat pada sasaran melalui penggunaan susunan huruf-huruf cetak tertentu. Yang ketiga, menciptakan adanya kebutuhan pada audiens untuk mau memiliki yang diperkenalkan dari isi pesan. Dan yang keempat, memberikan informasi atau keterangan bagi mereka yang ingin memiliki apa yang diperkenalkan. Selanjutnya, data. Data merupakan suatu kumpulan yang terdiri fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Seseorang yang akan mengambil sebuah kebijakan atau keputusan umumnya akan menggunakan data sebagai bahan pertimbangan. Melalui data, seseorang dapat menganalisis, menggambarkan, atau menjelaskan suatu keadaan. Setelah menemukan dan menentukan ide, selanjutnya perlu dipersiapkan data-data apa yang akan menjadi informasi dalam desain grafis yang akan dibuat. Data berupa teks atau gambar terlebih dahulu harus kita pilih dan seleksi apakah data itu sangat penting sehingga harus tampil atau kurang penting sehingga bisa ditampilkan lebih kecil, samar atau dibuang. Merangkum data, informasi atau pengetahuan itu tidak hanya dengan menggunakan teks ataupun kata-kata, tetapi juga dijelaskan secara visual
dalam bentuk infografis. Bentuk infografis memudahkan audiens dalam menangkap informasi yang ingin disampaikan oleh pemateri, namun butuh effort yang lebih untuk membuatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah pemaparan dari pemateri keempat. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri terakhir, yaitu Karisma kami untuk memaparkan materinya. Kepada saudari saya silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, setelah didapatkan konsepnya, kemudian mencari media-medianya atau mempersiapkan medianya, setelah itu merumuskan idenya, mencari ide, kemudian selanjutnya mencari data. Nah, kita ke visualisasi. Nah, bagaimana visualisasi ini? Yakni memperjelas maksud dari tampilan gambar dengan memadukan pemilihan warna, teks, layout yang sesuai dengan ide yang akan dibuat. Nah, disinilah nanti bagaimana penempatan elemen-elemen grafis yang akan dimasukkan ke dalam desain kita. Misalnya kita ingin menambahkan teks, bagusnya ini teks ditempatkan di bagian mana, apakah di tengah, atau di atas, atau di bawah. Nah, seperti itu. Adapun juga kalau ingin menambahkan gambar, baiknya di bagian tengah, di atas, atau di bawah. Nah, seperti itu pada tahap visualisasi ini. Nah, setelah melalui bisa dilihat contohnya, ini adalah proses atau hasil output dari tahap visualisasi, yang mana penempatan huruf, semua elemen-elemennya ditempatkan sesuai dengan proporsinya dan sehingga terlihat lebih menarik. Kemudian contoh kedua, dan contoh ketiga. Selanjutnya kita masuk ke tahap produksi. Nah, setelah kita mendesain atau memvisualisasikan elemen-elemen grafis tersebut, maka waktunya untuk memproduksi rancangan kita. Rancangan kita atau desain kita sebaiknya lebih dulu di proofing atau di print preview sebelum cetak mesin. Jika warna dan komponen grafis lain tidak ada kesalahan, maka desain Anda siap diperbanyak. Jadi sebelum kita mencetak atau memperbanyak hasil dari desain kita, kita perlu mengecek terlebih dahulu. Kita perlu melakukan print preview dengan cara di print dulu satu. Nah, apabila ada kesalahan, misalnya warna yang kurang kontras dan lain sebagainya, maka dilakukan dulu perbaikan, kemudian dites lagi print preview sehingga nantinya dapat menghasilkan apa yang kita ingin hasilkan, apa yang telah dirancang di ide. Nah, seperti itu. Nah, setelah melalui proses percetakan, nah, seperti ini contohnya hasil produksi. Seperti ini spanduk, brosur iklan, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Jadi untuk sesi tanya jawabnya nanti setelah di grup WA, dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya persilahkan kepada Bapak untuk menjelaskan atau menambahkan materi mengenai konsep dasar perancang desain grafis. Kepada Bapak saya persilahkan.